Halo, yuk kita langsung bahas topik menarik hari ini. Sumbernya dari buku Inspired, lebih tepatnya bab 53 ya, soal teknik pengujian nilai kualitatif. Anda pernah kepikiran nggak sih, kenapa produk keren bisa gagal, atau fitur baru malah dicuekin pengguna? Nah, bab ini kasih perspektif soal itu. Iya, sering banget kejadian kayak gitu kan. Banget. Oke, mari kita bedah bareng. Jadi, tujuan kita nih, pengen ngerti banget kenapa pengujian kualitatif ini fundamental. Apa sih bedanya sama sekedar lihat angka doang? Dan kenapa ya penulis buku ini bilang, ini bisa jadi aktivitas paling krusial buat tim produk? Pertanyaan bagus. Soalnya ini menyentuh inti masalahnya. Ya kan? Nah, salah satu poin utama yang diangkat itu soal keterbatasan data kuantitatif. Angka itu bisa nunjukin apa yang terjadi. Misalnya penjualan turun, atau pengguna nggak ngeklik tombol itu. Tapi seringnya, angka nggak bisa cerita kenapa gitu. Betul sekali. Seperti kata buku ini, data kuantitatif ngasih fakta, tapi alasannya, nah, disitulah pengujian kualitatif ini masuk gitu kan. Persis. Pemisahan ini penting banget. Dan yang menarik ya, fokus pengujian kualitatif ini sebetulnya bukan buat ngebuktiin ide kita itu pasti benar. Malah kebalikannya. Oh, gimana tuh maksudnya? Jadi ini lebih ke soal pola pikir. Penulisnya bilang, kita harus berhenti mikir kalau pengujian itu cara ngebuktiin kita benar. Justru, lihat ini sebagai cara paling cepat buat nemuin di mana letak salahnya ide kita. Oke. Sebelum terlanjur keluar banyak sumber daya ya. Tepat, sebelum terlanjur bikin produk yang keliru. Malah, disaranin tim itu melakuin ini mungkin 2 atau 3 kali seminggu loh. Wah, 2-3 kali seminggu. Kedengarannya lumayan intensif ya. Ada tips praktis nggak sih? Gimana tim bisa masukin ini ke rutinitas mereka tanpa bikin semuanya jadi, kacau? Ada. Penulisnya nyaranin mulai dari yang simple dulu, wawancara singkat. Wawancara ya? Iya, tujuannya jelas, pastiin dulu, ini target pengguna beneran punya masalah yang kita kira nggak? Terus, sekarang mereka ngatasinnya gimana? Dan apa sih yang mereka butuhin banget biar mau pindah ke solusi kita? Masuk akal. Jadi cek asumsi dasar dulu. Nah, intinya itu, ngamatin reaksi mereka pas nyobain prototipe. Jadi kayak model awal atau simulasi produk gitu, jauh sebelum versi jadinya dibuat. Oh, jadi belum produk jadi ya? Belum, masih konsep atau prototipe awal. Kita pengen lihat, mereka ngerasain nilai beneran nggak dari ide kita ini? Ini nyambung ke poin penting lain yang pernah dibahas. Hanya karena orang bisa pakai produk kita, itu nggak otomatis berarti mereka mau milih produk kita, kan? Iya. Pernah dengar itu. Bisa pakai belum tentu mau pakai. Betul. Nah, pengujian kualitatif ini bantu jawab pertanyaan krusial, mereka bakal milih produk kita nggak ya? Oke, jadi ini bukan kayak nyari jawaban pasti dari satu orang aja gitu ya. Saya suka deh analogi yang dipakai di buku ini. Tiap tes itu kayak potongan puzzle. Iya, analogi puzzle itu pas banget. Katanya, akhirnya Anda lihat cukup banyak potongan puzzle sehingga Anda bisa ngerti di mana Anda salah. Ini kayaknya butuh kesabaran ya, dan proses belajar terus-menerus. Tepat sekali. Ini proses iteratif. Kita belajar sedikit demi sedikit dari tiap pengguna, terus kita perbaiki lagi idenya. Dan disinilah peran manajer produk jadi penting banget. Kenapa tuh peran manajer produk jadi sentral? Buku ini negasin banget. Sebagai manajer produk, Anda harus memastikan Anda hadir di setiap pengujian nilai kualitatif. Jangan didelegasikan. Kenapa? Karena kontribusi unik Anda itu datang dari ngelihat langsung interaksi dan respons pengguna ke ide tim Anda. Oh, jadi nggak bisa diwakilin gitu ya? Harus lihat sendiri. Idealnya begitu, karena Anda yang paling paham konteks produknya, strateginya, melihat langsung itu ngasih insight yang beda banget daripada cuma baca laporan. Ini bukan tugas sampingan lah, ini tanggung jawab inti. Dan kalau langkah ini, yang katanya krusial, dilewatin, apa risikonya menurut buku ini? Ada disebutin nggak? Ada, dan risikonya lumayan serem sih. Ada biaya langsung yang kebuang percuma, ya kan? Udah capek-capek bikin, produknya nggak dihargain, nggak dibeli pelanggan. Waduh, sayang banget ya. Iya. Ditambah lagi ada yang namanya biaya peluang. Waktu tim engineering yang berharga itu kepake buat bikin produk yang salah. Padahal bisa aja mereka ngerjain hal lain yang lebih potensial. Jadi ruginya double. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih. Ya,
Kesimpulan utamanya gini, pengujian nilai kualitatif itu ibarat kunci buat ngebuka kotak hitam mengapa dibalik perilaku pengguna. Ini cara kita mastiin produk yang kita bangun itu nggak cuma bisa dipakai secara teknis, tapi juga benar-benar diinginkan dan dipilih sama orang. Jadi fokusnya ke wawasan ya, bukan cuma data mentah. Betul, wawasan mendalam, melampaui data permukaan. Dan seperti yang ditekankan terus ya, ini bisa jadi aktivitas penemuan paling penting buat tim produk. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin kita? Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat direnungkan. Kalau kita tahu betapa vitalnya ngerti mengapa di balik data, gimana caranya Anda bisa mulai menerapkan prinsip inti dari pengujian kualitatif ini? Nggak cuma di produk ya mungkin. Bisa jadi, mungkin nggak cuma dalam konteks pengembangan produk aja, tapi juga di area lain di mana Anda perlu banget paham motivasi mendalam dari ya pengguna, pelanggan, atau mungkin bahkan rekan kerja Anda. Coba dipikirkan implikasinya lebih jauh.